Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita selalu diberikan kesehatan dan kekuatan untuk menjalankan syariat Islam. Tak lupa, salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Baginda Muhammad SAW yang akan kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Pertama-tama, saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Irfan dari kelas TKA 1A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang cara membangun karakter bangsa dengan paradigma Al-Quran. Karakter bangsa Qurani dilahirkan dari pendidikan yang berkarakter Qurani pula. Oleh sebab itu, negara harus memberikan ruang gerak pendidikan agama lebih luas dalam undang-undang dan kurikulum nasional. Sebab memang sudah menjadi sebuah fakta bahwa anak didik di Indonesia lebih banyak menempa pendidikan di pendidikan umum dibandingkan dengan pendidikan agama seperti pesantren atau madrasah. Pendidikan karakter telah lama menjadi bagian inti dari sejarah pendidikan itu sendiri. Pendekatan idealis dalam masyarakat modern memuncak dalam ide tentang kesadaran. Lahirnya pendidikan karakter bisa dikatakan sebagai sebuah usaha untuk menghidupkan kembali pedagogi ideal spiritual. Manusia tidak semata-mata taat pada aturan yang sifatnya mengatasi individu dalam tata aturan nilai-nilai moral. Pedoman nilai merupakan kriteria yang menentukan kualitas tindakan manusia di dunia. Dinamika pemahaman pendidikan karakter berproses melalui 3 momen, yaitu historis, reflektif, dan praktis. Momen historis yaitu usaha merefleksikan pengalaman umat manusia yang bergulat dalam menghidupi konsep dan praksis pendidikan, khususnya dalam jatuh bangun mengembangkan pendidikan karakter bagi anak didik sesuai dengan konteks zamannya. Momen reflektif yaitu sebuah momen yang melalui pemahaman intelektualnya mencoba melihat persoalan metodologis, filosofis, dan prinsipil yang berlaku bagi pendidikan karakter. Dan yang terakhir, momen praktis, yaitu dengan bekal pemahaman teoritis konseptual, manusia mencoba menemukan secara efektif agar proyek pendidikan karakter dapat efektif terlaksana di lapangan. Sementara, jika dilihat dari paradigma Islam, maka pendidikan karakter sebenarnya adalah bagian dari akhlak. Akan tetapi, ia begitu booming seolah mengalahkan keterangan pendidikan akhlak itu sendiri saat ini. Kita melihat bahwa pendidikan karakter adalah pendidikan untuk meninggalkan marwah bangsa di antara bangsa lainnya. Akan tetapi, marwah bangsa yang mulia adalah bangsa yang mana masyarakatnya memiliki keseimbangan kehidupan antara ruhani, jasmani, dunia, dan akhirat. Pendidikan barat yang hanya menumpukan pada aspek keterampilan saja, saat ini mulai mengikuti arus spiritual, karena produk pendidikan sebelumnya menghilangkan arah kehidupan yang sebenarnya mereka idam-idamkan. Pendidikan Qurani adalah pendidikan Islam sebab sama-sama bersumber dari Al-Quran. Pendidikan karakter Qurani adalah usaha atau membimbing yang dilakukan oleh orang tua, guru, atau orang dewasa untuk membangkitkan sifat-sifat kebaikan yang bersumber dari Al-Quran, dari sunnah Rasulullah SAW, dengan menyeimbangkan antara ilmu, iman, akhlak, amal dalam kepribadian anak yang diperuntukkan untuk kemasalahan kehidupan manusia. Faktor yang sangat mempengaruhi karakter manusia dapat dilihat dari faktor yang bersifat primer dan sekunder, yaitu faktor primer. Faktor utama dalam membentuk karakter manusia adalah keimanan. Keimanan adalah kepercayaan yang kokoh kepada Allah. Faktor sekunder adalah faktor kedua dalam mempengaruhi karakter manusia atau bisa disebut sebagai faktor yang tidak utama. Adapun faktor yang bersifat sekunder dalam mempengaruhi karakter manusia yaitu politik, sosial, budaya, pendidikan, kepercayaan, dan hal-hal selain faktor primer. Akan tetapi, faktor ini tetaplah memiliki pengaruh dalam membentuk karakter manusia Qurani. Pengamalan dengan konsekuen tersebut dengan takwa dalam definisi yang sederhana yaitu mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Di sisi lain, kontrol masyarakat terhadap anak didik remaja sangat lemah. Masyarakat seolah tidak peduli dengan perilaku anak didik yang sangat bertentangan dengan aturan agama. Disinilah
Disinilah letak fungsi dari pendidikan karakter Qur'ani, di mana mengantarkan orang tua, guru, atau dosen dan masyarakat untuk berkarakter Qur'ani. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah, Quran Surat At-Tahrim ayat 6, yang berarti, hai orang-orang yang beriman, perihalalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak berdurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka selain mengerjakan apa yang diperintahkan. Tujuan pendidikan dalam kaitannya dengan Qur'ani adalah usaha untuk menjadikan anak didik sebagai manusia yang berkarakter Qur'ani, dan hasil yang ingin dicapai adalah anak didik yang beradab, yang mampu beradaptasi dengan berdialog zaman tanpa harus melepaskan identitas ketauhidannya. Sebagaimana sabda Rasul, mendidik mereka menjadi beradab. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kehidupan di dunia maupun di akhirat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.